para peserta pembelajar pendidikan kewarganegaraan yang saya banggakan, berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan membahas tentang geopolitik Indonesia, khususnya yang terkait dengan batas wilayah ya, atau batas teritori kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama karena eksistensi sebuah negara itu juga ditentukan oleh kemampuannya menegakkan kedaulatan di batas wilayah. Dan semua negara pasti memiliki garis batas wilayahnya masing-masing, baik meliputi wilayah darat, wilayah lautan, maupun udara. Walaupun yang wilayah kelautan tidak semua negara memiliki laut ya. Nah, untuk Indonesia kita memiliki ketiga-tiganya, baik darat, laut, maupun udara. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama dan bagaimana konsep-konsepnya supaya eksistensi negara ini bukan hanya semata-mata pada konsep secara teoritik bagaimana batasnya, tapi sejauh mana kemampuan negara ini untuk menegakkan kedaulatan di garis-garis batas tersebut. Nah, apalagi kalau kita lihat dalam perkembangan geopolitik sekarang ini bersamaan dengan globalisasi di mana semua negara di dunia saling berinteraksi, saling terkoneksi, maka ada berbagai dinamika dan problematika yang muncul terkait dengan batas wilayah suatu negara atau di sebuah kawasan. Nah, lain dari itu ada satu wilayah lagi yang sekarang jauh lebih dinamik dan krusial untuk dicermati tentang batas wilayah, yaitu udara ya. Nah, nanti akan kita bahas masing-masing. Nah, para peserta pembelajar, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan men-share slide supaya lebih jelas ya. Saya konfirmasi apakah sudah terlihat di layar monitor Anda ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, saya perjelas. Oke, teman-teman. Nah, ini saya kira yang saya buka slide satu per satu mengenai bagaimana konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagaimana problem-problem yang muncul serta sejauh mana kemampuan negara kita untuk menegakkan kedaulatannya. Nah, secara perundangan atau secara regulasi, batas wilayah negara Republik Indonesia itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Yang dimaksud dengan negara adalah wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial berdasarkan beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, ini adalah dasar undang-undang yang dipakai pijakan kita untuk menegakkan kedaulatan ya. Jadi ini penting dan menjadi salah satu unsur di dalam sebuah negara. Dulu pernah kita bahas bahwa ada beberapa unsur dalam sebuah negara, di antaranya adalah tentang wilayah ya. Di situ ada juga rakyat, ada pemerintahan ya. Ada sistem yang mengatur, ada konstitusi dan lain sebagainya. Nah, salah satu unsurnya adalah wilayah. Dan ini sudah mencakup baik meliputi darat, laut maupun udara.
Nah, teman-teman, untuk wilayah daratan, saya kira tidak begitu rumit untuk memahami ya, karena biasanya kalau darat itu batas-batasnya bisa dijamah oleh siapapun ya, dan ada tanda-tanda yang sebagai batas wilayah sebuah negara ya, baik itu berupa benda-benda alam ya, patok ya seperti gunung, hutan, sungai ya dan lain sebagainya. Nah, kita ini sebagai sebuah negara wilayah negara kesatuan, kita secara daratan berbatasan dengan hanya 3 negara yang berbatasan daratan dengan kita, yaitu Malaysia, kemudian Papua Nugini dan Timor Leste. Eh, Permasalahan yang terkait dengan perbatasan darat tersebut relatif tidak begitu apa ya problematik ya, kalaupun toh ada beberapa perselisihan atau persoalan di perbatasan itu, saya kira kedua negara yang berhubungan dengan kita saya kira sudah menyepakati perjanjian bagaimana batas kedua negara tersebut ya. Biasanya ada beberapa persoalan kalau menyangkut teritori itu biasanya penggeseran patok, batas yang apa namanya tanda yang mungkin hilang, hanya persoalan seperti itu. Barangkali kalau wilayah daratan yang lebih krusial adalah persoalan interaksi sosial, persoalan budaya, persoalan integritas nasional itu yang sering muncul biasanya wilayah daratan. Saya ambil contoh masyarakat kita yang berada di wilayah perbatasan dengan Sabah Malaysia contohnya. Itu konon ada berbagai persoalan sosial di sana karena dulu konsep pembangunan kita itu dibangun dari center, dari tengah ya, dari pusat. Sementara wilayah-wilayah yang berada jauh dari pusat itu relatif terabaikan. Itulah mengapa wilayah-wilayah perbatasan kita itu aksesnya sangat minim, bahkan tidak ada akses. Kemudian pembangunan infrastrukturnya juga tertinggal daripada negara lain, sehingga masyarakat yang ada di perbatasan itu justru lebih mudah berinteraksi dengan negara lain gitu. Nah, dalam konteks ini dengan negara Malaysia. Makanya konon masyarakat-masyarakat di perbatasan sana justru media siarannya itu justru lebih gampang mengakses televisi, radio dari Malaysia contohnya. Bahkan untuk transaksi ekonomi lebih sering pertukaran barang, komoditas itu sering ke pasar-pasar di Malaysia karena aksesnya lebih mudah. Bahkan sampai alat tukarnya itu konon menggunakan ringgit Malaysia. Nah, ini tentu dulu menjadi persoalan. Walaupun sekarang relatif membaik dengan kebijakan pemerintah yang membangun dari pinggir, yang karenanya mungkin kita bisa saksikan bahwa di beberapa pintu gerbang perbatasan Indonesia dibangun dengan megah ya, seperti di perbatasan dengan Timor Leste, demikian halnya dengan Malaysia, dan akses jalannya diperbagus. Nah, kemudian pembinaan masyarakat di perbatasan itu juga lebih mendapat atensi lebih. Nah, ini tentu saja sebuah kemajuan satu sisi ya. Nah, itu saya kira persoalan daratan tidak begitu rumit ya. Kemudian ini teman-teman gambaran atau peta bagaimana perbatasan Indonesia dengan daratan dengan negara lain ya, ini dengan Malaysia, kemudian ini dengan Papua Nugini, dan ini dengan Timor Leste. Nah, kedua adalah aspek wilayah laut. Nah, ini yang mungkin lebih kompleks daripada daratan karena secara data saja 2/3 wilayah Indonesia itu laut ya. Makanya kita ini juga selain negara agraris adalah juga negara maritim. Tidak kurang sekitar 17.000 pulau yang menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu berbatasan dengan banyak negara. Nah, oleh sebab itu ada berbagai dinamika di dalam menarik garis batas wilayah laut ini. Kalau kita merujuk pada
undang-undang atau regulasi yang diacu oleh Indonesia tentang wilayah laut ini, ada beberapa perkembangan ya. Dulu kita sempat di awal-awal proses pembentukan negara ini, kita dulu pernah mengacu pada ordonansi tahun 1939. Ya, kala itu kita masih berada di bawah penjajahan ya, terutama pada kolonialisme Belanda, maka kita disebut dengan Hindia Belanda. Nah, waktu itu Undang-Undang Batas Laut itu yang diacu adalah Ordonansi tahun 39. Ini tentu undang-undang ini merujuk pada apa ya, undang-undang lebih cenderung ke konsep batas laut Eropa ya. Nah, ini tentu tidak apa ya, tidak objektif dan tidak relevan untuk konteks Indonesia karena Ordonansi tahun 39 itu lebih bernuansa negara kontinental ya, negara daratan. Ketika itu diterapkan di negara kepulauan seperti Indonesia, ada beberapa sisi yang tidak relevan. Saya ambil contoh. Pada Ordonansi tahun 39 itu garis batas laut itu ditarik berdasarkan per pulau. Nah, kalau per pulau itu artinya bahwa antar pulau di negara yang sama pun bisa jadi laut di antaranya itu bukan menjadi laut teritorial atau haknya Indonesia. Nah, padahal kita tahu bahwa kita banyak sekali laut yang memperantarai antar pulau dan itu jaraknya ada yang sangat luas sekali. Seperti antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa ya, dan demikian halnya di Sulawesi ya, di Maluku itu banyak sekali pulau-pulau, di Papua itu banyak sekali pulau-pulau yang diperantarai laut yang sangat luas. Nah, ini tentu apa ya, tidak fair untuk dan tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia. Itulah kemudian regulasi ini diperbaiki dengan deklarasi Juanda tahun 57, kemudian diperbaharui lagi dengan peraturan terbaru landasan kontinen tahun 69, kemudian ZEEI, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tahun 80, dan yang terakhir regulasi yang kita acu adalah Konvensi Hukum Laut tahun 82. Nah, inilah kemudian sekarang ini mengacu pada peraturan terbaru batas wilayah laut di Indonesia jauh lebih relevan dan objektif karena itu mengakomodasi kondisi wilayah kelautan Indonesia. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya bagaimana batas laut ini yang saya katakan bahwa dulu di antara pulau-pulau ini ketika mengacu pada Ordonansi 39 tidak menjadi wilayah kedaulatan Indonesia, tapi dengan mengacu Undang-Undang Konvensi Hukum Laut tahun 82, maka bentuk atau batas wilayah Indonesia itu seperti ini ya. Jadi ditarik dari pulau terluarnya ya. Jadi Anda bisa melihat di sini laut terluarnya itulah yang dianggap sebagai laut kedaulatan Indonesia. Sementara di antara pulau-pulau di dalamnya ini mutlak menjadi milik Indonesia. Nah, bagaimana pembagian atau kategori dari wilayah laut itu? Teman-teman bisa melihat di sini ada yang disebut dengan laut teritorial, kemudian ada zona ekonomi eksklusif, dan ada namanya laut lepas. Nah, laut teritorial itu adalah berjarak 12 mil dari tepi pantai. Nah, ini tentu mutlak menjadi milik dari kedalaman penuh dari negara yang bersangkutan. Ini 12 mil. Kemudian setelah 12 mil ini disebut dengan ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Ini berjarak sekitar 200 mil atau 350 dengan landasan benua. Ini merupakan hak eksklusif ekonomi negara pantai sehingga negara yang bersangkutan itu berhak untuk mengeksplorasi apapun yang ada baik di lautan maupun di bawah lautnya ya. Jadi ini merupakan zona ekonomi eksklusif dari negara yang terdekat dengan laut teritorialnya.
Kemudian selebihnya itu disebut dengan laut lepas ya, atau ini memiliki hak otoritasnya itu berada di bawah badan otoritas internasional ya, ini laut lepas. Nah, itulah tiga kategori dari wilayah laut. Nah, ini mungkin apa namanya dalam bentuk penjelasan yang lain ya teman-teman, ada laut teritori, ada landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Nah, ini teman-teman beberapa contoh tentang bagaimana memutuskan sebuah batas laut ketika luas dari laut yang memperantarai antar negara yang berbeda. Maka rumusnya bisa dipakai seperti ini. Kalau di sini luasnya itu ada yang saling beririsan atau berpotongan, maka akan dibagi sama ya. Ini contohnya negara A dengan negara B. Mungkin kita yang berbatasan semacam ini ada dengan Malaysia, ada dengan Singapura, itu ada beberapa batas laut yang saling beririsan, maka ini akan dibagi sama ya, atau rata ya. Ada batas teritori negara A, ini ada batas teritori negara B, maka ini kan teritorial ini 12 apa namanya, ada 12 km ya di sini, kemudian di sini dibagi rata. Nah, itu contohnya. Nah, itulah teman-teman yang terkait dengan batas laut dan persoalan yang muncul, persoalan laut ini. Saya tarik ke gambarnya di sini, yang sekarang menjadi persoalan krusial itu adalah batas laut kita ada berbagai persoalan dengan negara lain ya, karena biasanya ini menyangkut literasi warga negara atau masyarakat yang mengeksplorasi sumber-sumber kekayaan laut seperti para nelayan. Itu sering sekali melanggar batas wilayah, baik yang dilakukan oleh nelayan Indonesia maupun apa namanya negara lain ke wilayah Indonesia. Nah, kalau dilihat dari luasnya yang sedemikian rupa, kita ini memang effort yang luar biasa kalau menyangkut tentang bagaimana menegakkan kedaulatan. Jumlah pasukan laut kita untuk menjaga kedaulatan itu, alutistanya itu memang belum proporsional. Kita sebagai negara yang 2/3 adalah lautan, itu mestinya menuntut kecukupan atau kapasitas jumlah personil, teknologi ya, itu mestinya harus mencukupi untuk mengcover wilayah yang seluas ini. Tapi sebagaimana data yang ada, kita memang alutista kita cukup terbatas ya, seperti jumlah kapal teritori, kapal selam, kemudian kapal-kapal penjaga perbatasan ya, itu masih sangat minim ya. Nah, itulah mengapa sering sekali muncul persoalan-persoalan pelanggaran batas wilayah. Nah, teman-teman, yang mungkin terkait dengan geopolitik perkembangan terkini adalah ketika sekarang Cina atau Tiongkok itu meningkatkan klaim batas wilayah laut ya, terutama di Laut Cina Selatan. Itu di atas kita itu memang Cina mengklaim yang itu garis putus-putusnya menerobos batas wilayah laut teritorial kita. Walaupun bukan hanya dengan Indonesia ya, Cina juga menghadapi persoalan klaim itu dengan negara Vietnam, dengan Filipina, dengan Malaysia ya, dan negara-negara sekitar situ. Nah, dengan Indonesia juga sama, kita juga apa namanya mengalami persoalan itu, terutama memang di wilayah-wilayah di bagian utara sini ya. Itu memang ada persoalan di situ. Kemudian dengan Australia, memang kita di dalam hukum internasional ada satu pulau yang penduduknya itu adalah penduduk Indonesia secara antropologis ya, karena rasnya, bahasanya, budayanya Indonesia, tapi itu masuk di wilayah Australia sehingga menjadi bagian dari Australia. Nah, itu saya kira persoalan laut yang sering sekali menjadi persoalan ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah wilayah udara, teman-teman. Ini
saya kira persoalan yang paling rumit dan untuk era sekarang ini menjadi wilayah yang cukup dinamik ya, seiring dengan perkembangan dan kemajuan pesat teknologi antariksa, sehingga batas wilayah itu antar negara menjadi borderless atau tanpa batas ya, sebagaimana kita ini sudah ada di era revolusi industri keempat ya, bahkan society sekarang sudah menginjak kelima, itu lebih banyak bertumpu pada teknologi antariksa yang berada di ruang angkasa sana, sehingga antar wilayah udara sebuah negara itu saling diterobos. Nah, ini tentu saja menuntut adanya kemampuan negara yang bersangkutan untuk bagaimana menguasai teknologi ruang angkasa itu. Nah, tapi kan tidak semua negara punya kapasitas ke sana, termasuk Indonesia ya. Nah, teman-teman, mari kita pahami terlebih dahulu bagaimana wilayah udara kita ya, bagaimana konsep-konsep yang digunakan. Nah, ada beberapa teori dasar menyangkut tentang batas udara ya. Ada teori tentang udara bebas. Ini intinya adalah mengasumsikan bahwa wilayah udara itu adalah wilayah yang siapapun bisa mengklaim gitu. Jadi kebebasan ruang udara tanpa batas, kebebasan udara terbatas, kemudian negara kolong berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatan, kebebasan udara dengan penetapan wilayah di daerah mana hak-hak tertentu dapat dilaksanakan. Ya, ini teori pertama. Nah, ini memang sangat ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan memiliki peralatan atau teknologi yang mampu menegakkan kedaulatannya di udara. Nah, ini teori pertama. Kedua adalah teori kedaulatan udara. Nah, ini konsep disebut dengan negara kolong, di mana wilayah udara itu dimiliki oleh negara yang bersangkutan secara penuh. Nah, ini hanya saja ini akan dibatasi oleh ketinggian tertentu di ruang udara. Jadi berapa mil di atas udara itu nanti ada aturannya. Selebihnya mungkin menjadi ruang udara bebas. Nah, negara kolong berdaulat penuh tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi pesawat negara asing. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas. Nah, jadi ini adalah teori kedua ya. Jadi ada batas-batas. Kalau yang pertama tadi tidak ada batasnya. Jadi sejauh mana dia mampu menguasai. Yang kedua adalah dibatasi dalam jarak tertentu. Nah, ini di mana yang mana yang diatsu atau dipakai Indonesia. Nah, teman-teman mungkin ini saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Beberapa teori seperti jarak ya, tadi negara kolong itu kan ada jarak, ada teori keamanan, ada teori penguasaan, ada teori ruang udara. Nah, kalau teori keamanan itu suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya. Jadi tergantung klaim dan kebutuhannya sejauh mana, itu berdasarkan teori keamanannya. Kalau kemampuan teknologinya sekian mil, ya itulah kepentingan yang akan ditegakkan. Itu teori pertama. Teori kedua adalah teori penguasaan. Ini didasarkan pada kemampuan negara yang bersangkutan untuk menguasai ruang udara yang ada di wilayahnya secara fisik dan ilmiah. Jadi kalau katakanlah teknologi udara kita hanya mampu untuk berapa mil itu ya, ya itulah yang menjadi milik kedaulatan kita. Ini menurut teori penguasaan. Dan yang terakhir teori ruang udara, wilayah udara sampai batas di mana udara masih mampu mengangkat atau mengapungkan balon dan pesawat udara. Ini saya kira masih terkait dengan bagaimana teknologi yang dimiliki oleh sebuah negara tersebut. Nah, ini saya kira teman-teman bagaimana untuk konteks negara kita itu konsepnya seperti apa wilayah udaranya. Ini teman-teman bisa baca bahwa batas wilayah udara Republik Indonesia mengikuti pola cerobong ya, yaitu wilayah udara ditarik vertikal dari batas wilayah ke bawah dan ke atas. Nah, ini memang sangat obsesif ya, Indonesia sangat konsep yang tak terbatas sebetulnya ditarik berdasarkan
seperti cerobong ke atas itu sampai tanpa batas. Kedua, penetapan batas wilayah udara Republik Indonesia dituangkan dalam penjelasan pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Jadi kita punya teori atau konsep yang namanya negara cerobong. Mungkin lebih jelasnya saya bisa tunjukkan di sini teman-teman. Jadi inilah gambaran dari konsep wilayah udara Indonesia yang disebut dengan teori cerobong tadi itu ya. Jadi dari teritori wilayah di bawahnya itu ditarik ke atas tanpa batas sebetulnya karena bumi itu bulat asumsinya, sehingga semakin ke atas itu semakin luas. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kemampuan kita menguasai ruang udara ini ya. Jadi itu lagi-lagi dikembalikan pada teori penguasaan. Kalau kita hanya beberapa mil ya tentu akan di luar itu ya tidak kita kuasai. Padahal teknologi kita itu biasanya teknologi yang berkembang sekarang ini semakin canggih dan teknologi antariksa itu banyak didominasi atau dimiliki oleh negara-negara maju. Nah, inilah teman-teman yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana geopolitik ya, termasuk kalau terjadi perang. Itu sekarang banyak mengandalkan pada teknologi udara. Nah, itulah teman-teman gambar yang lain materi dari tentang geopolitik terutama yang terkait dengan batas ruang udara. Nah, mungkin teman-teman yang perlu kita diskusikan bersama adalah bagaimana teritori kedaulatan sebuah negara itu berimplikasi terhadap wawasan Nusantara, termasuk terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahannya ya. Apakah batas-batas wilayah itu sekaligus juga batas integritas nasional sebuah negara? Karena kalau kita lihat contohnya perkembangan hubungan antar negara di era global sekarang ini kan banyak diterobos oleh teknologi yang bersifat borderless ya, teknologi internet, jaringan itu semua kan bisa menerobos wilayah sebuah negara. Yang itulah kemudian mengapa dinamika di dalam konstruksi perubahan-perubahan budaya di dalamnya termasuk kebijakan publik negara tersebut sering sekali dipengaruhi oleh hubungan yang borderless semacam itu. Apa gunanya? Contohnya kita dengan sangat ketat menegakkan contohnya garis batas daratan, garis batas fisik lautan, garis batas fisik di teritori udara. Tetapi jaringan internet, koneksi-koneksi yang berdasarkan pada frekuensi jaringan-jaringan internet di ruang angkasa itu dengan mudah menerobos sehingga mempengaruhi berbagai hal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini saya kira menjadi persoalan karena tujuan dari penegakan kedaulatan di teritori sebuah negara itu tujuannya adalah untuk menjaga integritas nasional sebuah negara, termasuk terkait dengan wawasan Nusantaranya. Nah, ini saya kira teman-teman yang mungkin bisa kita kita diskusikan bersama di dalam pembelajaran ini. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini dan mari kita diskusikan jika ada pertanyaan atau hal yang perlu diperjelas kembali